Bacaan dari kitab Kejadian. Waktu akan meninggal Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makapela di sebelah timur Marmere di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah pula dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia berpesan, "Beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ambillah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan juga makanan anak-anakmu." Demikianlah Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manase, lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kalian pada waktu itu. Kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Referen, hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Referen, hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah
bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Refren, hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Refren, hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab roh Allah ada padamu. Alleluia, alleluia. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seorang pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda hari ini dalam Injil Matius, seorang murid tidak lebih dari gurunya jika mereka telah memfitnah tuan rumah, apalagi seisi rumahnya. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapa-Ku yang di surga. Apa yang bisa kita renungkan hari ini? Bahwa mengikuti Yesus berarti siap menghadapi tantangan. Yesus tidak menjanjikan hidup yang tanpa gangguan. Bahkan justru murid akan menerima perlakuan seperti yang Yesus alami. Fitnaan, penganiayaan, bahkan penolakan. Tapi disinilah makna murid sejati yang diuji. Jangan takut. Tiap kali Yesus menegaskan, jangan takut. Dunia bisa menyakiti tubuh, tetapi tidak bisa menjamah jiwa. Tuhanlah yang memegang hidup kita sepenuhnya. Percayalah kepadanya, berarti percaya kepada pemeliharaan
yang sempurna. Tuhan mengenal dan mengasihi kita secara pribadi. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung. Artinya, tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Ini bukan hanya puisi, tetapi bukti betapa berharga dan dikenalnya kita secara mendalam oleh Allah. Kesetiaan kepada Kristus harus dinyatakan secara nyata. Mengakui Yesus bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam sikap, perkataan, dan pilihan hidup. Kita dipanggil menjadi saksinya di tengah dunia yang sering tidak ramah pada Injil. Apa yang bisa kita refleksikan? Apakah aku masih takut menyatakan imanku di depan orang lain? Apakah yang paling aku khawatirkan ketika harus memilih kebenaran menurut Injil? Dalam situasi sulit, masihkah aku percaya kepada Tuhan? Dan Tuhan mengenalku dan memeliharaku. Semoga renungan singkat, pertanyaan refleksi ini membantu kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Amin.